Tidak masalah Tuan Lin, aku akan ikut denganmu. Eli Chu mengangguk patuh, menundukkan kepalanya dan mengintip ke arah Cameron Lin, wajahnya memerah. Cameron Lin juga sedikit canggung dengan penampilannya, menoleh ke kapten, berbalik dan berjalan keluar dari tempat perjamuan. Dua Tuan Chu, untuk masalah ini, maaf jika aku bertindak sedikit kasar. Aku Lin ingat budi keluarga Chu. Situasinya sangat mendesak, aku tidak ada cara lain, kata Cameron Lin tegas, memberi hormat pada Sylvester Chu. Peyton Lee, kamu tetap di sini untuk menjamu kedua Tuan Chu, tetapi ada permintaan, jadi Anda dapat menyediakannya dengan biaya berapapun. Bok, Peyton Lee mengangguk dengan hormat. Setelah itu, Cameron Lin membawa Eli Chu dan meninggalkan Hotel Zongtian. Seperti apa ini? Datum hal apa? Eugene Chu duduk di kursinya dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Adik keenam, apa kau tidak mau mengendalikan Eli Chu? Bukankah ini terlalu memanjakannya? Membiarkan dia bertindak bodoh seperti ini. Memberitahu orang luar rahasia keluarga. Eugene Chu menatap Sylvester Chu dan berkata dengan tidak puas. Sylvester Chu tersenyum canggung, dan berkata, ke depannya, dia mungkin bukan orang luar dari keluarga Chu. Menilai dari cara ayah, dia sangat menghargai Cameron Lin. Eugene Chu mendengus dingin, tidak peduli bagaimana, bahkan jika ayah memandang dirinya, aku pasti akan sangat menentang pernikahan ini. Adik keenam, lebih baik kamu pikirkan baik-baik. Cameron Lin ini sama sekali tidak memiliki perasaan pada Eli Chu. Eugene Chu berkata dengan suara yang dalam, aku takut jika saatnya tiba, dia akan mengkhianatinya. Setelah mendengar ini, Sylvester Chu sedikit mengernyit dan mulai berpikir. Di luar Hotel Zongtian, kapten sudah mengambil jeep militernya. Cameron Lin membawa Eli Chu ke dalam mobil, dan kemudian mobil berbalik dan melaju ke jalan raya yang ramai dan melaju menuju Gunung Zilong. Di jok belakang mobil, Eli Chu meletakkan sepasang tangan lembut di lututnya, duduk tegak dan melirik ke arah Cameron Lin, yang sedang menutup matanya dan beristirahat. Tuan Lin, kamu begitu ingin mendapatkan bunga agave, apakah untuk menyelamatkan seseorang? Eli Chu bertanya dengan hati-hati, dengan tatapan prihatin. Cameron Lin perlahan membuka matanya, ekspresinya ragu-ragu sejenak, dan berkata dengan wajah serius. Aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu, aku butuh bunga agave segera untuk menyelamatkan nyawa kakekku diracuni. Oh, tidak heran Tuan Lin sangat marah dengan paman. Tuan Lin, kamu benar-benar orang yang berbakti. Eli Chu berkata dengan sopan, sedikit menundukkan kepalanya, aku minta maaf atas nama paman karena masalah ini. Mata Cameron Lin bergerak sedikit dan berkata, jangan mengatakan hal-hal ini, kali ini aku berutang budi padamu dari keluarga Chu. Pamanmu hanya sombong, tapi tidak jahat, dan aku tidak akan mempermasalahkan hal-hal kecil ini. Tuan Lin, kamu benar-benar murah hati. Eli Chu menatap Cameron Lin, dan berkata dengan hati-hati. Tuan Lin, aku juga belajar beberapa keterampilan medis dari kakek sejak kecil. Kalau kamu butuh bantuan, aku bisa membantumu melihat penyakit kakakmu, dan mencari tahu racun apa itu. Tidaklah tidak masuk akal kalau Eli Chu bisa menjadi cucu paling dicintai dari Raja Obat keluarga Chu. Dia telah tertarik pada keterampilan medis sejak dia masih kecil, dan dia memiliki bakat tinggi di bidang kedokteran. Dia juga belajar keterampilan medis dengan Raja Obat dan dia telah mengembangkan keterampilan medis yang luar biasa. Apalagi Eli Chu juga telah dilatih secara mendalam dalam keterampilan medis modern dan pergi ke universitas kedokteran terbaik di luar negeri. Dia sangat mahir dalam pengobatan China dan Barat dan dianggap sebagai generasi ahli kecil dalam keterampilan medis. Terima kasih atas niat baikmu, aku sudah tahu racun di tubuh kakekku. Cameron Lin berkata, Eli Chu, selama kamu membantuku mengeluarkan bunga agave dengan benar, itu sudah sangat membantu. Oh, baiklah. Eli Chu mengangguk sedikit, ragu-ragu sejenak, dan berkata dengan wajah serius, Tuan Lin, apakah kamu mahir dalam pengobatan? Apa aku boleh tahu racun apa yang ada di dalam tubuh Tuan Besar Qi? Aku juga telah melihat beberapa buku medis hebat, mungkin aku bisa membantu, dan memberikan beberapa saran. Aku tahu beberapa keterampilan medis.
Cameron Lin mengangguk dan berkata dengan wajah serius, kakekku telah terkena racun aneh dari Fusang, racun ular laut. Racun ular laut. Eli Chu tampak terkejut dan mengulurkan tangannya untuk menutupi bibir kecilnya. Bukankah itu berbahaya? Aku pernah melihat racun jenis ini di buku kedokteran kakek. Hampir tidak ada obat untuk jenis racun ini. Ada 9 perubahan racun dalam keracunan. Selain meracuni orang, tidak ada yang bisa meracik penawar. Eli Chu memikirkan sesuatu dan berkata, sayang sekali aku hanya mendengar tentang racun aneh ini, dan aku tidak tahu cara menghilangkan racunnya. Tuan Lin, keterampilan medismu sangat hebat dan kamu bahkan dapat menilai jenis racun yang aneh. Eli Chu memandang Cameron Lin dengan kagum. Cameron Lin berkata, itu hanya kebetulan, aku kebetulan membaca obat tradisional barulah aku tahu racun aneh ini. Eli Chu tersenyum dan menatap Cameron Lin dengan mata yang indah dan berkata, Tuan Lin, kamu terlalu rendah hati. Kamu tahu cara membuat penawarnya, kamu juga meminta agave pada keluarga Chu kami, keterampilan medis yang brilian ini, hanya sedikit orang di keluarga Chu kami yang memilikinya. Eli Chu mengagumi keterampilan medis Cameron Lin dari hatinya, sungguh luar biasa. Sebagai cucu dari Raja Obat, dia memiliki pengetahuan medis yang luar biasa. Cameron Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, terima kasih atas penghargaannya. Dibandingkan dengan pengetahuan medis keluarga Chumu, aku tidak berani bersikap tinggi hati. Eli Chu tidak berbicara lagi, menundukkan kepalanya, wajahnya memerah, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. 2 jam kemudian, Gunung Zilong. Di ruang rawat, Thurston Ki terbaring di ranjang rumah sakit, tabung oksigen sudah dilepas, detak jantung dan pernapasannya sudah kembali normal, dan wajahnya sudah tidak terlalu pucat. Di camping tempat tidur rumah sakitnya, Cameron Lin sedang duduk di kursi kayu, memegang mangkuk kayu kecil di tangannya dengan aroma ramuan yang tersisa di dalamnya. Agave, tidak diragukan ini obat ajaib di dunia. Cameron Lin bergumam pada dirinya sendiri, menyaksikan wajah kakeknya yang tidak pucat lagi, dia langsung merasa lega. Setelah Eli Chu mengeluarkan bunga agave dari ember, dia segera meraciknya dengan beberapa bahan obat lainnya dan mulai membuat sup obat. Segera setelah dia memberi ramuan itu pada kakeknya, efeknya dimulai, menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Thurston Ki membuka matanya, batuk beberapa kali, dan kemudian baru terlihat lebih cerah. Cameron, kamu kembali matamu sedikit lesu. Thurston Ki memandang Cameron Lin dengan ramah, dan berkata perlahan, suaranya masih sedikit lemah, bagaimanapun juga kakek sudah tua, dan kali ini lagi-lagi merepotkanmu, kedepannya keluarga Ki masih harus dijaga olehmu. Kakek, kamu baru siuman. Jangan banyak bicara, istirahat saja dulu dengan baik. Cameron Lin berkata, aku akan memeriksa denyut nadimu lagi. Setelah berkata itu, Cameron Lin meletakkan pergelangan tangan Thurston Ki di pergelangan tangannya untuk memeriksa kondisi kakeknya. Setelah beberapa saat Cameron Lin melepaskan tangannya, wajahnya sedikit berubah, dan matanya bersinar dengan niat membunuh yang mencengangkan. Cameron, ada apa? Tanya Thurston Ki. Tidak apa-apa kakek, tubuhmu masih sedikit lemah, istirahatlah baik-baik. Setelah berkata itu, Cameron Lin bangkit dan berbalik, ekspresinya sangat dingin. Obat berbahan agave memang bermanfaat, namun belum sepenuhnya menghilangkan racun di tubuh kakeknya. Bahkan obat-obatan langka ini tidak bisa menyembuhkannya, terlihat betapa ganasnya racun itu. Menurut penilaian Cameron Lin, agave hanya dapat menekan kekuatan racun itu dan hanya bisa bertahan selama 2 hingga 3 bulan. Jika ingin sembuh sepenuhnya, Is harus menemukan gong ke-9 dan memaksanya untuk menyerahkan penawarnya.